Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada Seven of Cups reverse di sana, Four of Pentacles reverse, kemudian ada Two of Wands, kemudian ada Seven of Swords, kemudian ada energi dari Nine of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari Ten of Pentacles. Nah, kemudian hadir energi dari Eight of Wands, berikut ada Ace of Cups, berikut ada energi dari King of Wands reverse, dan berikutnya ada energi dari Four of Swords ya. Nah, jadi kalau melihat ini kayaknya hubungan kalian hubungan yang tidak menentu ya. Boleh-boleh juga beberapa akan menjadi gambaran hubungan on off gitu ya, antara ada dan tiada gitu ya, hadir dan kemudian menghilang. Itu bisa akan mewarnai relationshipnya kalian berdua ini gitu loh. Karena kalau Mari nampak keinginan untuk membangun hubungan itu tuh kok rasa-rasanya tidak kuat ya. Yang ada di sini tuh hanya kayak sebatas mau untuk bersama gitu loh. Levelnya level yang paling bawah ya dalam sebuah relationship yang sehat. Hanya sebatas ada keinginan mau bersama doang. Berjuang untuk bersama dalam membangun hubungan biar makin kokoh, biar makin kuat, biar makin langgeng, biar makin harmonis. Kok rasa-rasanya tidak terlihat untuk di saat ini. Ada pemikiran atau ada kebutuhan yang seperti itu. Tuh ya. Makanya kemudian terjadi on off. Kalau kamu baru kali pertama ini dia pergi dan kemudian datang dalam hidupmu, maka kamu siap-siap saja. Pola yang kayak gini bisa akan menjadi gambaran hubungan kalian juga ke depannya. Nah, jadi kalau Mari lihat ada memang beberapa di antara kalian ya di waktu-waktu belakangan ini sempat nih putus komunikasinya, putus interaksinya gitu loh. Bisa-bisa tak ada pertemuan, tak ada perbincangan, entah itu chattingan, video call ataupun teleponan gitu ya. Namun sudah jelas kemudian dia balik lagi nih ke kamu kan, tiba-tiba hai gitu ya. Ada lagi nih nongol lagi, dia celuk ba dia ke kamu kan. Nah di sana celuk ba dia nih, kayak dia punya kebutuhan soalnya untuk dapat tahu tentang kabarnya kamu. Gitu ya. Selama ini ketika kalian diam-diaman, ketika interaksinya kalian sangat amat sedikit, sesungguhnya dia ini tuh sedang menunggu-nunggu nih ya. Kapan menunggu-nunggu inisiatifnya kamu. Kapan kamu yang duluan mengajak dia untuk berinteraksi. Gitu loh. Ya, memang dia lucu ini kalau Mari lihat beberapa ceritanya. Dia yang memutuskan komunikasi, dia yang menjauh dari kamu, tapi kemudian ternyata ketika dia menjauh itu, Mari lihat dia itu tuh pengen dikejar sama kamu. Gitu loh. Mungkin memang ada upayanya kamu ngedeketin dia ya. Tapi setelah ada upaya kamu ngedeketin dia, bukannya dia stay, malah dia lari makin menjauh ya. Dan akhirnya kamu jadi kayak yang kesel sendiri gitu loh. Kamu didiemin sama dia. Ya. Dia ngediemin kamu. Nah, ketika dia diemin kamu berusaha untuk mendekat. Ketika kamu mendekat, dia seolah-olah tidak peduli pada upaya pendekatannya kamu. Nah, ketika kamu cuek, nah ini dia datang ngedeketin kamu gitu loh, gantian. Nampaknya orang ini tuh bisa agak-agak dramatis ini.
pemain watak juga nih si bebeknya kamu, mari lihat ya. Tapi walaupun dia main watak kayak gitu, dia juga kena imbasnya kok. Jadi bumerang juga kok ke dia. Ya kayak tadi contohnya itulah. Ketika kamu sudah diem, dia kecarian. Loh, kok aku nggak dikejar lagi nih? Mana nih? Biasanya Taurus udah chatting aku, udah nelfon aku. Tapi kok ini dia udah diem lagi gitu ya. Taurus kok diem nih, ada apa? Penasaran dia sama kamu. Kok kamu nggak bergeming sih? Gitu loh. Kok kamu kok kamu tidak lagi melakukan tindakan untuk pendekatan? Tuh ya, kan cari-cari perkara sendiri orang ini kan. Kayak gitu. Tapi memang Marliat ini tuh nggak serius ini sama kamu. Nggak serius. Cuman saja dia nggak mau lepas dari kamu, nggak mau. Karena ada rasa penasaran tadi. Itu loh. Marliat kayaknya seseorang ini tuh, apa kalian LDR-an ya? Atau nampak-nampaknya dia ini tuh sudah punya kehidupan private-nya dia juga ini. Apa kamu lagi main-main nih sama lakinya orang, sama bininya orang, sama pacarnya orang? Gitu. Karena nampak dia memang separuh hati nih ngejalani hubungan sama kamu. Macam dia punya zona nyaman ini. Ya, yang zona nyamannya dia ini tuh nggak mau dia tinggalin. Demi bisa bersama dengan kamu. Kalau dia mau bersama dengan kamu, mau nggak mau ini tadi, zona nyaman tadi harus dia lepaskan. Seseorang yang dia miliki saat ini, atau kehidupan yang dia miliki saat ini. Gitu ya. Itu tuh harus dia lepaskan. Jadi kayak gini, menurut si pasangan kamu, jika dia jika dia mau dengan kamu, maka ada bayarannya, ada konsekuensinya. Dan mari nampak orang ini tidak siap menanggung konsekuensi itu. Denganmu menyenangkan menurut dia, denganmu asik, denganmu mendebarkan. Tapi hanya sebatas di situ. Tidak bisa dia melihat bahwa denganmu adalah jaminan. Jaminan untuk punya kehidupan yang lebih baik. Secara mental, emosional, finansial, lahir batin. Gitu ya, nggak bisa. Gitu loh. Jadi kalau mari nampak di mata dari seseorang ini, kamu itu tuh sebatas kekasih. Walaupun jelas-jelas misalnya kamu ini tuh bukan pacarnya dia. Ya, misalnya ada beberapa di antara kalian ternyata sudah berumah tangga. Tapi levelnya kamu ini tuh dia lihat bukan sudah menjadi suaminya dia atau istrinya dia. Tapi hanya sebatas kekasih, balik lagi. Gitu ya. Suami istri tapi dia melihat kamu sebatas pacar, kira-kiranya begitu. Bahasa lebih mungkin mudah kamu mengerti. Di situ, ya. Kayak masih ada yang dia rasakan jarak antara kalian. Dan dia pahami banget jarak ini tuh sebab karena dia juga ini terjadi jarak. Jarak emosional ya. Nah, apalagi kalau sudah ada jarak fisik. Kayak gitu. Ya. Marliat orang ini tuh belum siap lebur ini dengan kamu. Belum siap. Terlalu besar konsekuensinya untuk bersama dengan kamu. Itu ya. Dan lagian ya, kalaupun ada kesenangan yang dia dapatkan dari kamu, kalau dihitung-hitung dari angka 1 hingga angka 10, kesenangan ini ada di poin berapa sih? Ada di poin hanya sebatas 4 dari 10. Makanya seseorang ini tuh tidak siap dia benar-benaran dengan kamu. Itulah. Ya. Jadi kayak gini, ada contoh ya, contoh. Kalau udah suami istri, tapi dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Gitu loh. Dia nggak mau hidup bersama dengan kamu. Sebab kalau dengan orang tuanya, dia menganggap bahwa dia nggak usah pusing-pusing mikirin mau masak apa, bagaimana makan, cari duitnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Nggak siap dia dengan konsekuensi sebagai istri atau sebagai suami. Nggak siap. Itu kalau mari lihat ya, udah terlanjur nyaman dengan orang tua. Itu contoh ya, contoh. Di sana. Jadi rasa pacar-pacaran lah kalian ini kalau rumah tangga ini ya. Gitu loh. Bukan membangun benar-benar sebuah relationship. Bukan. Itu loh.
Jadi kayak ada perhitungan-perhitungannya si bebek kamu ini tuh ke dirimu, ke hubungan kalian. Dan ini bikin kamu akhirnya lama-lama semakin kehilangan perasaan tertarik ya ke si pasangan kamu. Itu loh. Kamu bahkan sempat merasa kecewa berat ini sama si dia kan. Mari lihat ada nih marahnya kamu. Memang marahnya kamu ini tuh bukan untuk gimana-gimana gitu, bukan belum menjadi dendam, kesumat, belum. Tapi mau ngerjain dia ada ini, mari lihat dari kamunya ya. Ada, karena kamu tuh jengkel sama dia. Ada beberapa di antara kalian kayak ngerasa bahwa harga dirimu terinjak-injak oleh si pasangannya kamu. Gitu kan? Dan kamu kayak, aku nggak bisa ngebiarin ini terjadi. Situ kamunya. Situ. Kepikiran yang jahat-jahat ya mau kamu lakukan ada ini, mari nampak. Gara-gara lagi marah itu tadi. Makanya kepikiran ini mau berlaku yang jahat-jahat. Mau berlaku yang nggak benar-benar. Misalnya, udahlah aku pacaran aja sama orang lain. Misalnya kayak gitu. Udahlah aku dugem aja lah. Ya udah aku happy-happy, aku bersenang-senang aja lah. Masa bodoh dengan dia. Gitu ya. Dia berdrama sama kamu, kamu juga balik drama. Kayak gitu. Karena kamu menganggap bahwa dia sedang menantang kamu nih. Dia sedang menantang kamu. Dan tantangan itu bersedia untuk kamu jabani. Tuh kalau mari lihat ya. Jadi kamu ini tuh kayak yang demi menyembuhkan kecewanya kamu ke si bebek kamu. Ini kamu lagi sibuk ini nampaknya ya Taurus ya. Entah sibuk ngegodain cewek lain ya. Atau sibuk kamu lagi sabung ayam, main game online. Apalah yang bisa bikin kamu bergembira. Gitu kan? Apalah yang bisa bikin kamu happy-happy. Melupakan perasaannya kamu yang tersakiti tadi oleh si dianya. Gitu ya kan? Kamu kan ingin caranya dia memperlakukan kamu itu kan lebih baik lagi. Gitu ya. Di sana. Jadi kayak ini egois jumpa egois juga bisa ini sekarang. Egois jumpa egois, mainkan egois gitu ya kan di sana. Itu kamunya. Kalau kamu ditantang baik, kamu mau berlaku baik. Tapi kalau kamu ditantang gila, oke, aku juga bisa gila gitu loh. Ini sekarang mari lihat di kamu. Jadi kamu semacam ada juga beberapa ini niatannya ngasih pukulan telak bagi si pasangan kamu biar dia sadar bahwa sikapnya dia itu tuh ada yang salah, ada yang keliru di matanya kamu. Dan kamu tipe orang yang kalau mari nampak nggak bisa ya, kamu itu tuh kayak ya udah deh biarin aja gitu, nggak bisa kamu. Ada ketersinggungan kamu di sini soalnya. Itu ya kan? Ada kena nih, ada isu harga diri nih di kamunya. Itu loh. Pengabaian itu tuh paling ndak mampu untuk kamu terima ya. Dianggap kamu ini tuh seolah-olah sebagai orang yang tidak berarti, nggak bisa kamu. Apalagi kalau kamu cowok. Wah. Mau itu keluar itu ya pikiran-pikiran kamu. Emang dia pikir dia aja cewek apa gitu kan? Aku juga ganteng kok, aku banyak duitnya, aku terkenal, aku populer, gampang aku mah kalau nyari cewek kayak dia itu, gitu ya. Memancing keadaan ini tuh memancing tanduknya kamu itu tuh keluar, gitu loh. Mempermainkan aku, dia pikir aku ini tuh boneka apa, gitu kan? Makanya kalau melihat di sini tuh kamu kayak mau ngerjain balik nih si bebeknya kamu. Itu loh, ayo kita main-main gitu. Kamu main-main sama aku kan, ayo. Ayo kita mainkan ini. Gitu ya, kita lihat nanti siapa ini yang keluar jadi pemenangnya nih. Gitu kamunya kan. Nah, di sana. Jadi kayak kamu lagi tidak mau bermurah hati ke si pasangan kamu. Karena mungkin menurutmu dengan berlaku demikian, lagi-lagi harus mari sampaikan, itulah caranya kamu tersembuhkan
apa-apa yang tersakiti dari dirimu sebab karena sikapnya dia, itu tuh jadi tersembuhkan. Mau dia baikannya aku juga bisa ngabaiin dia. Nah, gitu-gitu loh. Mau ngebalas, mau nge-mirroring. Kalau bisa mirroringnya itu tuh 1:2. Dia ngelakuin 1, kamu ngelakuin 2. Itu kalau mari lihat. Ya. Dan ya ketika dia ngedeketin kamu saat sekarang, mari nampak kamu ada ini beberapa yang udah mulai ketawa, macam ketawa iblis ya. Nah, kamu deketin aku kan? Gitu loh. Kamu deketin aku. Nah itu makanya jangan cuekin aku. Itu loh. Aku juga punya banyak hal-hal yang bisa bikin hatiku senang. Gitu ya. Kalau mikirin kamu justru bikin hatiku ini tuh jadi gundah gulana. Ngapain kamu itu? Aku pikir-pikirin gitu ya. Ngapain kamu aku perlakukan dengan baik? Gitu. Ya. Jadi kayak udah mulai nih terobati harga dirimu tadi nih ya. Udah mulai. Itulah, oh dia mulai caper ini sama aku gitu kamu kan. Gitu. Udahlah. Udah agak-agak riang ini hatinya kamu. Gitu kan, tapi belum membuat kamu menjadi berbaik hati ke dia, bermurah hati ke dia, memperlakukan dia dengan baik, belum. Masih ada jurus-jurusnya kamu di sini kalau mari nampak. Jurus-jurus yang kayak tadi mukul telak dia, gitu loh. Ngasih tahu sama dia maksudnya ya, bukan mukul fisik yang enggak. Pukulan dalam artian di situ tuh hanya bahasa kiasan ya. Kamu kayak mau menghajar seseorang ini secara mentalnya dia, secara emosionalnya dia, gitu loh ya, supaya dia tidak melakukan hal yang serupa sama lagi untuk kali berikutnya ke dirimu. Itu kalau mari lihat. Jadi kamu lagi-lagi kamu nggak bisa, oke lah aku toleransi dia, aku terimalah, memang mungkin begitulah yang dia maui hubungannya sama aku, antara ada dan tiada, on off. Nggak bisa kamu, nggak bisa. Kamu mau sesuatu hubungan ini tuh menjadi sesuatu yang jelas. Jangan dia datang ketika dia butuh, jangan dia pergi ketika dia mau pergi. Jangan seenak-enak lambungnya dia ke kamu kan gitu kan. Nah, di sana. Jadi kamu kayak mau ngasih tahu sama dia bahwa kamu ada harga diri. Kira-kiranya gitu ya. Oke, baik Taurus. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya. Kepada Taurus mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial N, ada nanas, F fajar, E ada elang, V vitamin, K kata, U udara, J juara, L lampu, P pelita. Masuk kita ke zodiak, Sagittarius, Leo, Virgo, kemudian ada energi Virgo lagi, Pisces hadir, Aries ada di sini, dan energi dari Libra menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.